Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang ya bagaimana kisah cinta untuk zodiak Sagittarius ya di minggu keempat ya, Januari 2025. Oke, buat para Sagi, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini ya, Sagittarius 2025. Sekali lagi 2025. Sagi, oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi jika dirasa readingan aku selama ini cukup resonate buat kalian semua. Oke, Sagi, yang pertama di sini, bagaimana sih kisah cintamu di minggu keempat ini? Kalau aku lihat ya di minggu keempat ini memang Sagi ada suatu fase baru yang akan terbuka dalam kisah cintamu ya, ada pembaruan, ada transformasi, dan ada pertumbuhan. Kalau aku lihat soal cinta di sini lumayan baik gitu ya, dan ada semacam perubahan pola pikir gitu. Gimana cara kamu memandang ataupun gimana cara kamu berpikir ke depannya untuk kisah cintanya kamu, seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada juga beberapa dari Sagi ini yang kalau aku lihat sepertinya tidak berdealing dengan seseorang. Kamu malas banget berdealing sama seseorang di minggu keempat ini, sehingga kamu akan menghindarinya. Kamu akan membuat batasan dengan dia karena kamu marah sama orang ini. Kamu gak mau teleponan, gak mau chat, pokoknya gak mau komunikasi sama dia dalam bentuk apapun gitu ya. Aku gak tahu penyebab kemarahannya apa nih Sagi ini, semua benar-benar gak mau aja gitu ya. Lalu yang ketiga di sini, apalagi Kak nih? Kalau aku lihat memang lagi ada ujian-ujian juga sih dalam kisah cintanya kamu di minggu keempat ini ya. Makanya tadi ada fase baru, kan ada pembaruan transformasi. Mungkin after kamu melalui ujian-ujian yang ada di sini ya. Ujian cinta yang akan memberikan kamu banyak pelajaran ya, untuk bisa membuka fase baru juga dalam kehidupan percintaannya kamu. Plus akan ada perkembangannya buat ke depan, seperti itu ya. Dan selanjutnya mari kita lihat bagaimana situasi dan kondisi percintaan Sagi di minggu keempat ini seperti apa kira-kira Sagittarius ya. Oke. Nih, kalau aku lihat dalam situasi dan kondisi percintaannya Sagi sendiri di minggu keempat ini, memang Sagi itu terkadang kurang happy. Kenapa? Karena ada hal-hal yang bikin bingung, bikin ragu, yang kamu takutkan untuk terjadi. Karena adanya salah pengertian di sini kalau aku lihat seperti itu, entah terhadap seseorang, entah terhadap suatu hal yang terjadi lah di minggu keempat ini ya, yang membuat kamu jadi nggak happy. Jika berbicara soal cinta tuh kayak kurang happy aja gitu ya. Lalu yang bisa kamu lakukan di sini apa Sagi? Yang bisa Sagi lakukan kalau aku lihat ya adalah untuk selalu merefleksikan diri dengan sebaik mungkin, menenangkan diri, menyadari bahwa apapun yang terkait dengan cinta di sini memang butuh ketenangan ya, butuh diwaraskan dulu hati dan pikiranmu di sini. Kayak dihindarkan dulu dari hal-hal yang menggalaukan gitu ya, agar semua masalah itu bisa clear gitu ya. Lalu juga yang bisa kamu lakukan adalah untuk melepaskan beban-beban yang ada untuk sementara waktu dan melihat dari berbagai perspektif kalau ada permasalahan yang terjadi gitu. Jadi jangan hanya dari satu sisi doang ya. Lalu yang jangan dilakukan di sini apakah selanjutnya oleh Sagi ya? Yang jangan Sagi lakukan selanjutnya adalah nih, untuk kamu selalu menyimpan unek-unek kamu, terus kamu nggak sadar tentang apa yang terjadi sama dirimu sendiri dalam kisah cintanya kamu. Terus jangan kamu membuang waktu kamu untuk sesuatu yang sia-sia, apalagi dalam keraguan-raguan seperti itu, atau bertahan konyol dengan seseorang juga no, jangan ya deh ya. Lalu yang keempat, apa pelajaran bisa diambil dari kisah cintanya Sagi di minggu keempat nih? Belajarlah untuk tidak menyimpan banyak unek-unek soal percintaan sendiri. Cari itu teman curhat kalau butuh curhat ya. Kalau mau personal reading sama aku juga bisa ya. Kalau sekiranya kamu bener-bener, aku nggak tahu Kak mau curhat kemana, aku nggak punya teman yang bisa dipercaya buat cerita, buat ngomong, silakan ya. Tarot reader tuh banyak yang bisa kalian personal reading, utarakan permasalahan kalian apa, siapa tahu dapat saran-saran terbaik gitu ya. Kalau mau sama aku juga bisa ya, melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke, yang penting kalian tuh tenang dulu gitu ya. Jangan insecure, jangan ngerasa lemah tak berdaya dan tidak mempunyai keberanian buat menatap kehidupan percintaan buat ke depan Kak. Jangan ya, jangan seperti itu. Dan yang kelima, hasil yang didapat dari kisah cintanya Sagi di minggu keempat itu apa aja nih hasilnya? Aku lihat beberapa dari kamu nih kayaknya udah mulai bisa bangkit ya di minggu keempat, mungkin menjelang ke akhir minggu keempat.
ya di sini. Kayak kamu akan jauh lebih bangga tentang dirimu, perasaanmu udah mulai bisa stabil, dan kamu bisa merasa beruntung dalam kehidupannya kamu, ya. Karena biar gimana pun menurut kamu, yang penting walaupun aku sendiri, apapun itu ya aku harus waras dan harus bahagia, harus happy, harus tenang gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Sagi, ada apa aja di minggu keempat nih untuk kisah cinta. Ada The Moon, Pisces, Leo, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Energi paling kuat tentunya dari dua ya, dari Leo dan Pisces. Selanjutnya inisial nama nih. Mari kita buka yang bisa terkoneksi dengan kamu. Yang pertama ada inisial Y, yang kedua ada R, yang ketiga ada I, yang keempat ada O, dan yang kelima ada A ya. Aku ulangi sekali lagi untuk inisial namanya bisa dari Y, R, I, O, dan A, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu ya, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, Sagittarius.